Waktu itu nggak ada, karena waktu itu zaman itu sebenarnya kendaraan listrik pun di Indonesia ya belum ya. Belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Peraturan pun juga nggak ada. Peraturan belum ada. Kalau kita ingat flashback, waktu itu Pak Dahlan aja baru 2013-an something kalau nggak salah. Hello M1ers, jumpa lagi di obrolan garasi, obrolan berbagai sisi. Saya M1S. Kali ini saya ditemani tamu. Ini dulu sampai sekarang punya banyak persamaan sama saya. Kecuali masalah ketampanan agak beda. Tapi paling enggak dia satu jurusan di kuliah sama saya, di jurusan Teknik Mesin Universitas Trisakti. Kemudian pernah sama-sama bekerja di PT Astra Autopart. Saya perkenalkan Mas Adi Cahya. Halo teman-teman M1ers semua. M1ers. Ya. Oke. Teman-teman, meskipun Mas Adi Cahya ini adalah junior saya, tapi memang tampangnya lebih tuaan Mas Adi Cahya. Tetapi kalau soal ilmu elektrik atau electric vehicle, saya cukup salut sama adik kelas saya ini. Kita ngobrol soal electric vehicle ya dia. Siap. Oke ya. Di tapi sebelum ngomongin tentang electric vehicle, gue pengen tanya. Lu lulus kan ya waktu itu ya? Karena gue alhamdulillah sih lulus sih. Lulus ya. IP-nya berapa waktu itu? Waduh. Pernah diskorsing nggak kayak gue dulu? Nanya IP lagi ya. Ini online nanya IP lagi. Kemarin juga sempat gue suruh bawa kartu identitas. Bener-bener karena ada yang ngaku 6 tahun tuh udah baca tabloid otomotif. Kalau kita kan main gundu tuh. Memang kita agak beda dengan jurusan lain. Jurusan mesin Trisakti. Pernah di skorsing di? Enggak. Nah, kalau gue udah pernah di. Oke kita pengen ngomong soal dulu lu di Astra Autopart. Nah, kerja lu di Astra Autopart itu sudah berhubungan dengan listrik nggak? Sudah. Apa yang lu kerjakan waktu itu? Jadi waktu di Astra Autopart kebetulan memang gua dulu di R&D, di Research and Development dari 2004. Terus di sana itu memang banyak ditugasin untuk mengembangkan beberapa prototipe kendaraan. Nah di 2011, waktu itu di Astra Autopart tuh mulai mempelajari kendaraan listrik di sana. Nah waktu itu kebetulan gue yang ngelit timnya. Jadi 2011 itu mereka sudah mempersiapkan diri sudah ke depan. Mempersiapkan diri ya. Oke. Apa pemicunya waktu itu? Pemicunya jadi waktu itu zaman itu Astra Autopart baru ganti direksi kan. Waktu itu direksinya ganti Pak Sis. Oh Pak Sis. Ya. Pak Sis yang dari Federal ya. Dari Honda, Astra Honda Motor. Nah kebetulan Pak Sis ini cukup visioner. Jadi waktu dia masuk pertama R&D di Astra Autopart diperkuat. Waktu itu R&D itu dari orangnya 7 jadi 150. Oh iya? Iya. R&D. Bahkan zaman gua nggak ada R&D. Bahkan nggak ada kan. Iya. Waktu gua masuk 2004 itu 7 orang. Waktu Pak Sis masuk 2011 itu jadi 150 orang. Ngembangin berbagai macam sektor manufacturing atau berbagai macam produk. Iya. Terus? Nah, jadi karena beliau visinya cukup bagus, panjang. Nah, salah satu yang ditugaskan ke kita itu segera mempelajari kendaraan listrik waktu itu. Tapi tidak 150 itu ke listrik, berapa orang ke listrik? Enggak, jadi kalau 150 itu dibagi-bagi. Jadi ada yang tim desain, ada yang tim pengetesan, ada lab, macam-macam. Nah, di tim saya itu waktu itu sekitar 12 orang yang khusus di kendaraan listrik. Ya. Dikasih feeding apa? Kan biasanya kalau Astra zaman gue dulu dikasih feeding. Sebelum dulu kan gue dapat tugas itu salah satunya tugasnya adalah shop and drive. Jadi gue itu kan manajer operasi di shop and drive yang pertama. Tapi gue diajak keliling, disuruh lihat ke Bangkok, bukan ke Bangkok ngelihat yang show itu enggak, cuman itu hanya bonus aja. Tapi dilihat dulu ada beberapa change di sana. Akhirnya coba kembangin di Indonesia. Nah waktu itu apa feeding? Waktu itu nggak ada, karena waktu itu zaman itu sebenarnya kendaraan listrik pun di Indonesia ya belum ya. Belum ada sama sekali. Peraturan pun juga nggak ada. Peraturan belum ada. Kalau kita ingat flashback, waktu itu Pak Dahlan aja baru 2013-an something kalau nggak salah. Oh itu sebelum era Pak Pak Dahlan. Oke. Tapi ya zaman dulu
pun juga gue lihat nih ada beberapa perusahaan minyak kelas dunia ya. Itu sudah mulai melakukan shifting energi mungkin mulai 2017-2018. Iya, Zaman betul. dulu bener-bener belum ada sama sekali ya. Belum ada sama sekali. Jadi kalau mau lihat juga mau lihat kemana gitu. Walaupun ya waktu itu sih kita sempat dibeliin sampel lah beberapa kendaraan itu dari Taiwan waktu itu. China belum kayaknya, dari Motor Taiwan. berarti itu ya, which is Sepeda motor ya. motor. Motor listrik Sepeda Taiwan juga motor. mungkin juga belum Belum sebesar banyak, sekarang. iya. Nah, tapi waktu itu sudah ada dari Taiwan. Oke, terus Gitu. kira-kira proses pengembangannya waktu itu disuruh ngapain? Proses pengembangannya kita diminta untuk pertama ya pasti pelajarin powertrain kan. Sistem powertrainnya tuh gimana, komponen-komponennya apa, ada apa saja gitu kan, motor penggerak seperti apa, controller seperti apa. Nah itu jadi yang dipelajari cukup banyak ya, mulai dari di sistem level akhirnya sampai ke komponen level. Jadi Oke. sampai dikerjain beberapa pengembangan lah, kayak motor penggerak itu kita coba bikin gitu. Dan lu sendiri bukan datang ke Astra Auto Part sebagai ahli electric vehicle ya? Bukan, awalnya bukan. Jadi lu nol, lu disuruh nyangkul di area itu gitu? Iya, suruh belajar sendiri. Ya. Sebetulnya kalau di Astra Auto Part dulu agak uniknya, walaupun tadi kita sempat cerita kan, background saya mesin kan. Waktu di Astra Auto Part tuh masuk malah saya sebagai product designer malahan, styling. Product designer. Apa yang didesain waktu itu? Oh banyak, helm, pelek. Oh pengembangan ya, lampu. dari manufaktur yang udah ada. Ya, new product. New product kan, New makanya. product, Oke. Sampai helm ya. Sampai helm. Sampai sekarang pun gue ngeliat di beberapa produk Astra Auto Part. Yang spion. Ya, sampai produk kesehatan pun sekarang ada ya. Oh iya, sekarang produk kesehatan. Jadi mungkin itu dari teman-teman yang betul. 150 orang itu ya dia. Betul. Itu lanjutnya ke situ. Oke. Terus setelah dari Astra Auto Part jatuh hati lu kayak ke masalah elektrik vehicle. Iya. Jadi ya waktu kita belajar itu kan ada stagingnya ya Mas ya. Jadi dari 2011 sampai 2014 itu saya diminta belajar produknya sama mengembangkan produknya. Di 2014 sampai 2017 tuh asesmennya berubah. Saya diminta mempelajari apa yang terjadi kalau industri otomotif shifting ke EV. Jadi Astra Auto Part tuh mesti ngapain, produknya apa yang harus diganti, apa yang harus di-develop baru, apa yang mati, gitu. Itu sampai 2017 ke 2018 panggil McKinsey seperti biasa kayak orang banyak, ya kan? Ya, apal McKinsey sebagai konsultan. Jadi diulang lagi, ngerjain sama McKinsey, sempat ke Detroit juga, ketemu sama McKinsey di sana. Kebetulan waktu ke Detroit juga sama Pak Himawan. Detroit kan juga ada pameran mobil. Apa pameran mobil itu datengin juga? Pameran mobil enggak. Kita waktu itu spesifik waktu ke sana, ketemu McKinsey sama lihat teardown Tesla Model S waktu itu. Iya. So McKinsey Amerika. Artinya mungkin kan belum, karena ada Tesla di sana ya. Betul. Karena kalau McKinsey biasanya kalau area-area kita ya tergantung mau Singapura mau apa, tapi ini langsung ke Amerika. Iya, setahun pertama memang lebih banyak yang dari Singapura ya. Tapi pas endingnya ya kita dibawa ke sana, ketemu langsung sama di sana. Iya. Gitu. Apa sih kelebihan McKinsey Amerika? Apa hanya karena Tesla atau karena apa? Ya mungkin di zaman 2018 itu kan juga kendaraan listrik belum banyak ya, gitu. Dan base case-nya memang adanya di Amerika. Gitu waktu itu. Oke. Ya masuk akal juga. Terus itu lumayan ya. Sehingga ilmu lu lu kan mesin Trisakti kan. Lu dulu nggak pernah berantem apa gimana? Iya, gua terhitungnya anak musola. Bukan. Enggak juga kan, enggak mungkin anak mesin, anak musola. Terus jadi lu nongkrong enggak sih waktu itu? Iya, nongkrong juga. Terus waktu lu disuruh ngembangin kayak gini lu enggak kayak anak mesin Trisakti. Apalagi yang lu kembangin adalah listrik. Oke, akhirnya M1ers Adi Cahya ini membentuk sebuah perusahaan yang mungkin teman-teman juga sudah mulai kenal. Seperti ada yang di kaosnya itu. Ada di kaosnya. Spora EV. Jadi berapa tahun untuk antara lu selesai di Astra Auto Part dengan Spora EV? Jadi selesai di Astra Auto Part 2018. Habis studi sama McKinsey gue keluar. Gitu, gue bikin startup EV gue yang pertama namanya Baran. Oke. Sebelum Spora lu udah bikin startup sendiri? Join sama orang lah, sama pengusaha dari Surabaya.
Nah, waktu bikin baran tugasnya spesifik. Partner gua itu mintanya dibikinin electric sport car gitu. Oke. Gitu. Electric sport car. Iya. Jadi akhirnya. Belum sampai jadi tapi sayangnya. Iya. Terus Makanya setelah bikin lagi. makanya Karena penasaran karena di sana geser. Fokusnya geser. Nah, jadi ya 2020 ya putusin bikin lagi lah supaya fokus di otomotif, di kendaraan. Waktu itu lu joint venture. Apa artinya usaha bersama ya dengan usaha bersama. Ya. Usaha Tapi bersama. kalau EV ini benar-benar lu melahirkan dari nol dengan teman-teman lu ya? Iya. Lu pegang apanya di EV? Di Spora, sorry. Di Spora gue sekarang CEO sama CTO. Artinya pegang teknologinya semuanya. Kalau CTO kan teknologi ya. Tapi CEO ya gue yang megang termasuk juga. Manajemennya juga. Iya. Sekarang ini juga nggak gampang loh ngembangin mobil listrik. Nggak Menurut gue gampang. peraturan pemerintahnya pun belum detail. Iya. Roda 4 atau roda 2 atau apa yang didorong lebih banyak kalau menurut gue kebijakan-kebijakan bagaimana cara pembeli electric vehicle itu banyak dengan cara pemberian gimmick-gimmick, contohnya Ada kayak insentif lah ya. Insentif gitu-gitulah. Yeah. Belum sampai ke level teknis. Itu membuat lu sulit atau enggak? Enggak sih. Market lu tetap ada dengan Market, itu. Oh iya, dan tahun ini rame banget, Mas. Oke. Tahun ini rame banget. Fokus lu ada di konversi mobil. Sebetulnya kalau Spora itu kita desain sebagai perusahaan teknologi, ya kan, khusus di EV. Nah, dari situ kita punya 3 services, Mas. Jadi pertama konversi kendaraan, whatever, mulai dari sepeda motor, mobil, bis, truk, boleh monggo, gitu. Yang kedua, kita karena kita banyak customer kita tuh sebetulnya customer perusahaan B2B. Nah, di customer perusahaan ini kita juga kasih layanan business consultation untuk mereka shifting, transformasi. Oke. Gitu. Perusahaan-perusahaan itu kenapa dia mau konversi? Apa karena ada insentif juga atau? Macam-macam ya. Kita ada satu customer kita perusahaan mining kan, perusahaan tambang. Itu memang pertama mereka memang harus diversifikasi usaha. Dulu banyak main di batu bara lah. Batu bara kan ke depan akan turun kan. Jadi mereka harus cari bisnis baru. Ya, jadi mereka tertarik di EV. Terus yang kedua, mereka memang harus nurunin carbon emission di operasionalnya. Gitu. Ya komodisi itulah. Selain juga cost lah di tambang. Perusahaan itu ada hubungan dengan perusahaan internasional? Enggak, lokal. Oh, lokal. Nasional. Karena kalau yang gua dengar mengenai carbon footprint atau carbon credit itu banyak yang dikejar orang, tapi itu hubungannya biasanya dengan holding yang ada di Eropa. Iya, kalau carbon trading di Indonesia banyak diobrolin, cuman teknisnya angel, belum susah kan sih. Itu tadi yang gue bilang peraturan pemerintah belum masuk ke situ. Oke. Jadi nanti kita akan ngobrol tentang detail soal itu, M1ers. Tapi jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share channel kita ini, Obrolan Garasi, obrolan yang paling menarik dari sisi motorsport dan otomotif. Kemudian waktu itu gue pernah dengar lu cerita ke gue banyak project-project yang lu tangani, terus tetapi belum berhasil. Kita cerita tentang ini kan harus memberikan inspirasi nih. Rata-rata problem itu ada di mana sih? Problem apa nih? Dari problem segi dari teknikalnya atau segi sebenarnya implementasi ini? Ini buat teman-teman M1ers yang pengen ngembangin mungkin startup, karena kita butuh kayak Adi, kayak Spora ini banyak banget di Indonesia. Betul. Gitu. Problem apa yang pada saat lu mengembangkan Spora ini jadi hambatan? Paling enggak besarannya seperti apa sih supaya teman-teman ini juga tidak terjebak ke situ? Kira-kira gimana Di? Ya, pertama sih kendaraan listrik itu penting ya. Cuman at the end of the day we're talking about business ya. Dan customer kita juga mau dapat benefit dari menggunakan ini gitu kan.
salah satu yang pertama yang challenge itu kalau dari segi bisnis ya, yang pertama itu di product fit-nya. Jadi gimana kita bisa ngembangin solution yang pas sama orang gitu. Nah, yang kedua memang dari segi regulasi masih cukup challenging Oke, ya. kayak tadi Ya, ya. betul. Apalagi kalau sekarang kan kita untuk konversi mobil aturannya sedang menunggu keluar nih. Kalau sepeda motor sudah ada gitu. Eh terus yang ketiga itu kita kan ngerunning sebagai startup ya, Mas. Ya. Nah, sebagai startup itu kita juga banyak di-approach sama venture capital. Ya, Oke. investor gitu kan. Nah, cuman investor di Indonesia ini belum terlalu paham nih Mm-mm. kendaraan listrik ini kayak apa, mainnya tuh gimana, industrinya gimana. Jadi itu cukup challenging untuk komunikasi dengan mereka. Jadi untuk masalah risk funding itu juga challenging, Mas. Tapi Gitu. rata-rata calon customer itu memahami nggak sih fungsi atau keuntungan mobil listrik? Di sisi customer memang mereka sekarang interestnya kuat gitu. Memahami belum, cuman sudah pengen cari tahu gitu. Jadi mereka sebenarnya belum bisa menerima manfaat langsung, tapi kepengen ngikutin tren mobil listrik atau ya ada FOMO-nya juga lah oke. gitu. Ya, Oke. jadi memang ada FOMO-nya juga, tapi memang beberapa perusahaan-perusahaan yang ada afiliasi di luar negerinya memang ditekan lah sama prinsipal Ya, lah. iya, itu kalau B2B ya. Iya. Seberapa banyak B2B dibandingkan B2C? Udah banyak mulai B2C. B2B itu kita lagi proses 1, mungkin masuk lagi 2 lah gitu. Coba kalau ngomong B2B itu kan kendaraannya banyak ya, Mas ya. Kita ada satu customer fleet itu dia tuh punya truk tuh 2.900, Mas. Itu lumayan sih. Iya, iya. Iya. Oke. Mm-mm. Ya moga-moga yang perusahaan seperti itu akan lebih banyak lagi di Indonesia Iya, ya. iya. Karena satu sisi kalau menurut gua stasiun pengisiannya juga belum Iya. belum masif lah. Belum Ada. masif, Jadi betul. kayak kemarin kita lihat ada perjalanan dari Jakarta ke Bali pun Iya, bisa. iya, Ini kan problemnya kalau menurut gua iya. telur sama ayam nih, antara mobilnya banyak atau stasiunnya banyak. Betul. Sementara satu sisi teknologi baterai sendiri dengan teknologi itu tuh masih belum mature ya, masih growth gitu loh. Maksud gue begini, Ya, contohnya, ya. ini Tesla ngembangin pakai lithium ion, Li-ion, atau kita mau pakai solid state drive yang mau dikembangin Toyota atau apa? Menurut lu gimana di? Sebenarnya sih kalau menurut saya baterai sekarang sudah cukup mature lah. Oh sudah mature Sudah secara cukup mature. secara teknologi? Secara teknologi sudah cukup mature, tapi akan terus berkembang. Ya. Tapi teknologi yang available sekarang udah cukup. Problemnya tuh harganya sih, Mas. Oh malah harga. Iya. Artinya begini, berarti antara harga dan juga spesifikasi. Artinya dengan spesifikasi jumlah sekian dia akan bisa menghasilkan energi berapa. Itu kan artinya Iya, jadi mainnya capacity sebetulnya kalau baterai. Oke, Gitu oke, kan. Jadi oke. kan mau sekali charge 900 kilo ya bisa-bisa aja, cuman kan baterainya jadinya mahal Oke. gitu. Itu berarti masih teknologi telur sama ayam tadi ya dia. Jadi mau kalau itu gua rasa hukum pasar kalau permintaannya itu tinggi baterai harga semakin murah. Iya, Gue ingat waktu itu Iya. hybrid 2004 melarang ya, mahal ya. Toyota ngiklanin apa itu ya? Yang dipakai Prius lah kalau Prius di ya. tempat. Iya, Si Prius. siapa kalau artis yang si Iya, iya, iya. apa Iya. itu Titanic itu? Iya, iya. Leonardo DiCaprio. Nah, Iya. itu iklan gede banget padahal Toyota belum jualan Prius. Gue tanya, "Pak, Iya, iya. baterainya ada lifetime-nya enggak?" Waktu Iya, salah satu iya, petinggi Toyota. Iya, 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 iya. "Oh, ada, Mas," gitu loh. Iya. Nah, kalau kira-kira saya beli sekarang berapa harganya? 300 juta. Iya. Bisa beli satu mobil baru. Betul. Tapi sekarang Betul. jauh lebih murah harganya. Bahkan gue dengar bisa sudah 30 jutaan cuman dibandingkan dulu 300 juta, 10% daripada tahun 2004. Betul, betul. Jadi baterai memang trennya di dunia ini akan terus turun harganya gitu. Ya. Jadi untuk kendaraan yang sama bisa punya baterai lebih gede gitu kan, Ya, dengan ya, harga yang sama. ya. Oke Di, kembali ke Spora lu nih. Ini kalau ada M1ers mau bikin motor nih kira-kira. Mulai motor atau mobil motor dulu lah. Mas, kalau saya mau bikin motor konversi, bisa kan ya? Customize gitu ya. Kira-kira
budgetnya berapa sih, Di? Kalau motor sekitar 15 juta sekarang. 15 juta dia harus nyediain motor Sediain langsung. motor, ya. Kemudian pengisiannya gimana, Di? Pengisiannya kalau motor dapat charger kayak charger laptop gitulah. Jadi tinggal colok aja. Tinggal colok listrik. Tinggal colok listrik. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Kapasitasnya berapa? Kapasitas baterai. Baterainya. Kapasitas baterai sekitar 1,5 kWh. 1,5 kWh. 1,5 Ya. kWh itu kira-kira berapa kilo kalau dikonversi? Sekitar 40 kiloan lah. Maksimal power berapa kW? Maksimal power di motornya sekitar 2 kW continuous. 2 kW continuous. Ya. Itu kira-kira berapa kilometer per jam, Di, kalau dikonversi? Motor standar lah. Sekitar 60-an masih dapat lah. Oke. Ya, 60-70 km per jam masih dapat. Not bad ya. Not Karena bad. dia toh kalau misalkan ke Not kantor bad. itu. Iya. Jadi dengan 15 juta gue bawa motor ke lu udah jadi itu ya. Udah jadi. Berapa lama pengerjaannya? Pengerjaan, nah sebenarnya yang agak beda sedikit di Spora, kita pengennya bikinnya kit sih mas. Oke. Nah jadi Ini masih pengembangan berarti? masih pengembangan. Oke. Jadi memang kita targetnya nanti bukan custom ya, tapi untuk beberapa tipe kendaraan yang populer sepeda motor kita bikinin kitnya. Nanti target kita itu untuk konversi itu butuh sekitar 4 jam aja. Oh, 4 jam? 4 jam. Jadi lo bawa motor, plak lo bawa pulang jadi motor listrik. M1ers, Iya. gue jadi mikir nih. Adi ini kalau udah bikin kit, lu buka aja bengkel sekarang untuk masangin kit-kit itu. Jangan sampai dia yang pegang. Dia biar fokus untuk ngembangin kit-kit yang lain. Lu ambil bisnisnya di bengkel pemasangan itu pun. Emang bener mas. Kita maunya begitu. Jadi kita- nggak semua lu dari enggak mas. Iya. hulu ke hilir kan capek Enggak, lu nanti. capek. Jadi Iya. kita memang maunya, nah kita kerjasama sama bengkel-bengkel yang lain, gitu. Jadi masa nanti teman-teman yang punya bengkel juga. Soalnya kan kita juga mikir nih, satu sisi ya, biar apa perubahan ini bisa lebih cepat, bisa lebih masif. Iya. Yang kedua, teman-teman yang punya bengkel ini kan juga harus upgrade mas, harus Iya. bisa menguasai motor listrik juga kan. Iya, iya. Gitu. Ini salah satu Dan caranya. lu menciptakan peluang baru tuh. Iya. Kalau sekarang motor kita beli motor listrik itu harganya berapa sih, Di? Beli motor listrik sekarang range-nya mulai dari 12 sampai 50 sampai 70 ya ada juga. Oke. Iya. Sekarang lu bisa cerita apa keunggulan motor yang lu konversi dibandingkan kalau gua harus beli baru berupa listrik? Kalau misalnya yang harganya sama gitu ya. Iya. Kan tadi kalau kita konversi 15 juta. Iya. Tapi kalau teman-teman beli M1ers beli motor listrik baru 15 itu juga ada udah jadi motor. Yang perbedaannya itu pertama di power. Biasanya sepeda motor listrik itu yang harganya di bawah 15 juta itu powernya kecil. Motornya 1 kW, 1,5 kW gitu. Jadi terus biasanya juga bodi relatif kecil lah gitu. Nah kalau dengan konversi ini pertama kita pakai motor yang udah teruji kualitasnya gitu kan. Misalnya brand Jepang lah gitu kan. Itu kan motornya udah pasti bagus lah, chassis segala macam. Nah kita kasih itu motor penggerak baru listrik, nanti handlingnya akan mirip sama yang lama gitu. Dan juga bisa pilih model kalau pakai lu kan. Ya. Gue kepengen model Vespanya di ini kan gitu kan. Betul. Kalau itu kita beli ya modelnya kayak dia. Iya motornya kayak dia. Iya, Kayak kalau- kan kita senangnya Vario misalnya kan. Iya. Ya sudah Varionya aja Oke. dirubah. Jadi tapi ada pilihan nggak? Misalkan saya kepengen powernya nambah gitu bisa. Nah soal power itu sebetulnya bisa. Cuman yang kita buat itu kita coba ngikutin peraturan pemerintah. Regulasinya. Ada karena regulasinya. diatur. Ada- Soal ada- safety kan pasti ya. Iya itu ada batas-batasnya. Jadi kalau Oke. motor 100 sampai 125 cc itu cuma boleh pakai motor 2 kW. Iya. Tapi baterainya bisa diperbesar. Baterai bisa berbesar kalau tempatnya cukup. Ini masalah dimensi ya. Ya space. Karena gue mikir kalau teman-teman mau drag race, ini kan kalau motor listrik lu mau Iya. cari torsi berapa mau dikeluarin itu kan ECU. Lu bikin ECU-nya itu juga Enggak isinya controller. enggak. Oke, Kita oke, ambil oke. yang ada. Tapi lu bisa ngeset controller itu bisa. Bisa kontrol bisa. Ya artinya mau dikeluarin torsi awal gede atau apa gitu Iya, sebenarnya bisa sih masih ya. Iya. itu kan nanti lucu-lucuannya akan Iya, berkembang di situ kan. Iya, iya. Padahal belum masif tapi gue udah pikir lucu-lucuannya gitu loh. Memang mainan laki-laki sih kayak gitu kita seneng. Di kalau buat yang roda 4 di gimana di?
Yang buat roda 4 kita memang ada 2 segmen yang kita kerjain. Satu mobil klasik ya, satu lagi yang mobil-mobil buat komersil lah. Ya, gitu. Ya bebas juga sih, mau bawa mobil apa juga Range-nya boleh. berapa? Kalau ini gua rasa harus range ya. Kalau mobil kecil ya, mungkin yang setara 1500 cc-an gitu ya, Ya. itu mulai dari 350 juta mas. Oke. Gitu. Kalau mobil yang besar kayak yang Innova misalnya sekitar situ double cabin itu 800 juta mas. Oke. Ya lumayan ya. Lumayan. Tunggu di. Itu Lumayan. terus jadi yang lu ganti itu apa? Engine semuanya atau karena gue mikir ini ada engine, kemudian ada gearbox, kemudian nggak tahu kalau penggerak roda depan atau roda belakang gitu segala macam. Nah, lu menentukan gimana terus apa sih sebenarnya yang lu ganti? Apa tinggal lu kerangkanya aja, bodinya atau gimana di? Ya basically kan kalau proses konversi kendaraan itu yang di take out kan powertrain lah ya, ya kan, engine, tangki bensin, knalpot kita copot ya. Terus waktu kita masukin lagi ke dalam banyak juga komponen yang tambahin. Jadi ada motor penggerak, ada baterai, terus ada onboard charger, ada banyak sih mas. Jadi sebetulnya yang ditambah lebih banyak lagi tuh. Ini yang paling gampang, gearbox masih dipertahankan. Nah kalau gearbox boleh pilih, mau pakai apa enggak, gitu. Cuman memang umumnya tidak perlu pakai, karena kan di motor penggerak listrik itu torsinya langsung gede kan. Iya, langsung maksimal. Jadi semua diatur ECU aja ya sebenarnya ya, kayak control modulnya gitu. Betul. Oke, jadi tapi kalau mau pakai gearbox artinya kita bisa atur kecepatan atau powernya ya, atau kita bisa mainin paling enggak kalau kan tujuannya kalau transmisi itu kan ada orang yang nggak tahu tujuannya supaya irit kan ya. Supaya nggak RPM gede terus dia akan nurunin. Ya transmisi itu kan sebetulnya kan karena di kendaraan pembakaran dalam bensin atau diesel itu kan ada kurva torsi kan. Ya kan. Nah pada saat kurva maksimal itu kan ada titik equilibriumnya kan. Itu kan pada saat itu kan 3.000 ya kita ganti karena setelah itu kan torsinya turun lagi kan gitu. Pasti. Kan. Gak ada gunanya mau digas lebih gitu. Nggak akan naik lagi torsinya kan. Sebetulnya kan itu. Jadi kita menjaga pada setiap speed itu torsinya cukup. Kan sebetulnya kan itu. Nah di kendaraan di EV kan torsinya akan full terus di kecepatan manapun gitu. Jadi sebetulnya sih nggak perlu. Nggak perlu ya. Iya. Tapi kalau pakai transmisi kita bisa pakai motor yang lebih kecil. Size-nya. AC-nya gimana di? AC ya kita ganti juga, makanya yang diganti banyak mas. Gitu. Kita ganti kompresor yang elektrik, gitu kan. Terus kita juga tambahin vakum buat brake. Iya, gitu kan. Gitu. Jadi auxiliary system tuh nambahin lumayan sih mas. Iya. Menarik ya. Jadi teman-teman M-Waner kalau teman-teman merasa kepingin tampil beda, nggak beli mobil yang udah jadi, menarik. Bisa ketemu nih sama Spora EV ini. Spora ya. Spora. Kantornya di mana di? Kita kantor workshop di daerah Lengkong. Itu antara Bintaro sama BSD. Oke, jadi kalau kepingin tahu Spora, cari infonya di mana di? Lu punya sosial media? Kita ada IG ada Spora_EV ya. Spora SPORA _EV ya. Ya. Kalau website kita ada di Spora terus tripev.com. Spora dash ya berarti. Ya, dash ev.com. Ya. Ya Manner bisa kulak-kulik tanya-tanya. Iya, monggo. Sama Adi Cahya di situ. Di apa harapan lu? Ini mumpung peraturan belum keluar lagi digodok, apa harapan lu sih supaya mobil listrik itu berkembang? Kita tahu Indonesia punya nikel. Betul sekali. Yang banyak banget. Super banyak. Nikel itu untuk baterai itu kira-kira 50-60%. Iya, bisa lebih malah. Bisa lebih karena ada aluminium, mangan dan ada kobalt. Itu untuk baterai EV. Iya. Lu sebagai orang yang
berkecimpung di industri ini. Sebelum peraturan pemerintah muncul, harapan lu kira-kira peraturan pemerintah itu seperti apa nih? Wah, Lu ini boleh ngomong ini. Tapi kalau lu ini ditangkap, lu jangan protes ke gua loh. kalau 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 gue sih pikir ya, satu, Indonesia tuh perlu EV gitu ya, karena kita nggak bisa terus-terusan ngimpor bahan bakar yang makin lama makin mahal dan makin lama makin banyak kita pakai. Dan selain itu 2050 juga harus semuanya Iya, non iya, fosil bahan bakar. iya. Jadi memang yang kita harapkan ya, pemerintah kasih insentif yang lebih banyak lah, gitu. Ketimbang misalnya bakar subsidi di bahan bakar misalnya, Oke, bisa dialihkan lah gitu. bisa dialihkan ke EV ini. Iya. Terus lebih detail lagi, kira-kira peraturan yang seperti apa yang lu harapkan sih selain insentif itu? Secara teknologi lah di. Kalau Misalkan. dari secara teknologi ya, paling enggak kita sih kepengennya gini sih Mas. Kalau kita bicara kendaraan listrik, kita maunya kali ini Indonesia ikut berperan. Jangan cuma jadi market lagi, jangan cuma jadi pasar brand-brand dari luar. Ya. Jadi kita tuh kepengennya pemain-pemain lokal yang sekarang juga mulai banyak dan semangatnya tinggi, dikasih kesempatan lah gitu. Dikasih kesempatan untuk lebih banyak bisa terserap produknya. Gitu. Dikasih kesempatan itu dalam arti ikut ngembangin startup yang EV ini atau kenapa? Ya, pertama kalau kita mau bikin startup EV, jangan dipersulit lah, misalnya gitu kan ya. Baik dari segi macam-macam lah, fiskal, perizinan, gitu ya. Terus Iya ya, misalnya, harus masih impor jadi ya. iya, Tapi biasanya problemnya di modal di biasanya di. Nah kalau itu kan pemerintah nggak bisa bantu di. sebenarnya sih bisa juga sih, Gimana caranya? bisa juga. Jadi kita ada satu case nih, kita Mm-mm. nih baru dapat grant dari pemerintah untuk develop satu tipe kendaraan konversi untuk kendaraan komersil. Oke. Iya, dapat Mas kita grantnya. Oh ya? Iya, Jadi kita kerjasama dengan kampus ya. ya. Iya, Tetap harus ada. Jadi lu obrak-abrik itu sehingga lu punya bisa tapi itu kan bermodal juga di yang lain. betul. Tapi paling enggak lu disediakan lab lah. Ya, gue belum bisa cerita sih ya. Cuman tapi ada possibility tuh Mas dari Ya. government lewat beberapa channel lah. Ya, Gitu. ya. Kalau memang kita bisa meyakinkan lah gitu. Ya. Jadi ini Gitu. berapa karena gue yakin dia nanti ujung-ujungnya peran pemerintah lah yang akan bisa pasti. mengembangkan ini gitu loh. Pasti. Jadi ada beberapa departemen yang terlibat di. Contohnya kalau ini berarti riset dan teknologi, perhubungan sebagai regulator perindustrian. Ya, polisian juga. Kepolisian. Kalau kepolisian ngapain di? Polisian tuh kan contoh ya, kendaraan listrik ini kan sebetulnya banyak ya, mulai dari sepeda motor, mobil dan lain-lain. Ya. Kemarin itu di teman-teman itu rame di Makassar itu pakai sepeda listrik itu nggak boleh masih jalan sama polisi. Pakai sepeda nggak boleh karena apa? Sosialisasi ke polisinya atau? Saya nggak tahu, cuman karena mungkin dianggapnya terlalu kencang kali ya. Oke. Gitu. Nah kan kayak gitu tuh perlu dialog Mas. Jangan sampai misalnya kita punya kebijakan nasional yang mau shifting ini cepat, tapi di level bawahnya atau di level daerah itu nggak support Mas. Iya tapi masuk akal juga sih, kalau terlalu kenceng kan juga berbahaya. Emang sih. Iya. Ya paling nggak kalau itu jangan dilarang, tapi diregulated gimana gitu, ya, aturan. Setuju. Artinya kalau prinsip gue pernah denger itu dari salah seorang temen gue bahwa jangan sampai yang minoritas itu mengganggu yang mayoritas. Kalau sampai minoritas misalkan yang lainnya lari pagi atau jalan biasa, ini pakai sepeda listrik, kemudian dia mengganggu yang lain juga nggak boleh. Nggak boleh. Tetapi aturan itu akhirnya bisa tegak setelah ada hukuman yang jumlahnya berat, hukuman yang memberatkan sehingga orang itu jera. Tapi harus ada regulasinya. Betul.
Betul. Masuk akal. Ya kayak sepeda listrik tuh kan sebetulnya kan kalau di Eropa kan nggak speed nggak boleh lebih dari 25 gitu. Tapi kita di sini kan ya Belum ada ada yang sampai regulasinya. 50 Ya. gitu kan. Ya, Ya, tapi ya. jangan dilarang gitu. Iya, nggak boleh dilarang Nggak karena boleh itu dilarang. akan terus berkembang. Iya. Di rasanya udah berapa menit ini? Udah berapa menit nih, Mas? 34. Waduh, nggak kerasa nih, Di. Nggak kerasa pasti. Tapi Iya. waktulah yang harus. Kalau nanti 40 menit apa itu, saya takut ganteng saya keserap sama dia gitu loh. Jadi M1ers, sekali lagi jangan lupa ini ujung dari obrolan kita. Iya. Obrolan garasi saya hari ini. Saya Wahab dan tamu saya Adi Cahya, junior saya di Mesin Trisakti. Obrolan garasi bongkar berbagai sisi. Kita jumpa lagi di episode berikut. Siap. Ciao. Oke, Terima bye-bye. kasih Adi. Ya, sip Mas. Makasih juga.